Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami di channel Jang Jane Jaluk Tenan. Insya Allah malam hari ini kita akan mengadakan safar atau perjalanan ke arah Muara Gembong. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kendala sedikit pun. Atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, safar pada malam hari ini insya Allah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk itu terus ikuti kami dan sampai jumpa nanti di daerah Muara Gembong. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua rombongan sudah sampai di Masjid Jami Salafiyah Al-Huda, tepatnya di Kampung Beting, Muara Gembong. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat lagi kita akan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Jami ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana aliman hakima.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami muliakan Ustaz kami Ustaz Salim, dan kami muliakan guru kita juga, guru Ustaz Mustari, rekan-rekan semuanya, para penuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam Thalabul Ilmi di mungkin momentum safar tapak tilas kita di Masjid Al-Huda ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz terkait perjalanan Thalabul Ilmi saya sebelum gabung di sini, ya mungkin menurut saya pribadi nih ya, ada sedikit kehampaan. Walaupun sebelumnya saya pernah belajar gitu terkait ilmu ilmu yang diajarkan oleh Ustadz, namun mungkin karena belum sempurna atau ada sedikit miss yang diajarkan. Jadi pada saat itu saya juga dalam hati ada terbesit doa untuk terus mencari siapa yang mengajarkan ilmu ini, walaupun dari para habaib siapa yang mengajarkan. Namun singkat cerita, ya dipertemukan ada wasilah untuk kemudian ketemu lagi, yaitu dengan Ustaz Salim. Kemudian kami dididik, kita diajarkan tentang rukun iman dan rukun Islam. Alhamdulillah, apa yang telah diajarkan selama ini bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Saya sering mengatakan kepada istri saya bahwa ilmu ini bukan ilmu abal-abal. Ilmu ini sangat luar biasa. Ilmu yang sangat berarti buat kita dan menjadi petunjuk jalan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang telah diajarkan oleh Ustaz Salim, walaupun saya pribadi masih belum maksimal atau belum semuanya menjalankan, kan tetapi banyak bukti-bukti yang sudah Allah berikan kepada saya. Ya, salah satunya ketika kita bermain di bab 3, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Banyak hal-hal yang kadang bagi orang sulit, tapi Allah berikan kemudahan bagi diri saya dan keluarga saya. Ada doa-doa yang mungkin langsung Allah ijabah buat saya dan keluarga saya dan istri saya. Maka dari itu kenapa saya terbesit atau termotivasi untuk mengajak teman-teman yang baru untuk senantiasa aktif belajar untuk menuntut ilmu supaya jangan bolong, yaitu karena saya sendiri sudah merasakan. Makanya ada sedikit rasa kalau nggak hadir ke majlis itu ada sesuatu yang hampa, ada yang kosong. Walaupun ya apa yang disampaikan guru kita, dengerin aja dulu, dengerin nanti juga akan terpaham. Terkadang ada suatu kejadian baru kita menghikmat tuh. Oh, mungkin apa yang disampaikan oleh guru kita ini jawabannya seperti itu. Ya alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita dapati pada hari ini, kita mungkin kata orang-orang ngapain sih udah belajar kesini masih belajar. Bahkan tempo hari juga saya sempat ada seorang mungkin yang notabene menisbahkan seorang ustadz dulu, saya suruh belajar lagi. Ya alhamdulillah memang saya masih belajar, pada sampai saat ini masih belajar, karena pepatah Arab mengatakan bahwa menuntut ilmu itu
dari Buayan sampai ke Liang Lahat, nggak ada kata habis untuk belajar, karena salah satu jalan pintu jalan kemudahan kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan wasilah jalur thalabul ilmi ini. Ya, alhamdulillah apa yang diajarkan oleh guru kita, baik kita senantiasa termotivasi untuk sholat berjamaah, ada rasa di saat kita sholat. Mungkin selama ini kita sholat cuma menggugurkan kewajiban, tapi ada masalah rasa ini nggak bisa dibohongin. Ya, ada ketika kita takbir, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, hanya hati kita yang yang merasakan ketenangan. Ada bahasa mungkin ada isi gitu dalam melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga mungkin dulu kita sering melaksanakan saum sunnah, tapi berbeda ketika diperintah oleh guru. Itu rasanya kayak beban bawa beban yang sangat berat gitu. Padahal dulu sering kita melaksanakan ibadah saum, tapi mungkin itulah ada rahasia di balik rahasia atas apa yang diperintahkan oleh guru kita semua. Yang jelas kita manut, kita terus berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita, baik dari ketakwaannya, kemudian sunnah saumnya, ya berbaginya, bab sholatnya lagi, bab syahadatnya lagi. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bohong kalau orang sudah mengamalkan terus nggak dikasih apa-apa. Itu mungkin bagi saya orang yang naif seperti itu. Ya, pasti semuanya yang sudah apa yang diajarkan oleh guru kita kemudian diamalkan, itu ada hasil. Karena pepatah Arab yang mengatakan, yang diperkuat oleh pepatah Arab, siapa yang menanam dia akan yang menuai. Walaupun apa yang diperintahkan sama, ya hasilnya mungkin berbeda-beda. Ya, tapi ala kulli hal itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada guru yang telah membimbing kita semuanya. Mungkin ya guru sering kesel sama kita, ya ada amalan-amalan mungkin perintah yang belum dilaksanakan. Nah, seperti itu guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjalankan perintah dari guru. Allah mengancam azabku ampun. Ya, bukan keras ya. Lalu setelah belajar dan waktu itu saya mengungkapkan kalimat itu di depan guru saya dimarahin habis. Saya belum tahu apa-apa tentang kalimat syukur. Sampai tak sekarang baru saya memahami arti syukur. Apa yang disebut arti bersyukur? Sesungguhnya ini yang paling sulit diamalkan. Berterima kasih kepada seorang guru. Itu yang paling sulit. Dan saya pun belum mampu. Dan saya pun mencoba hal-hal yang saya wujudkan, yang saya adakan, yang saya ajarkan, cuma untuk berterima kasih kepada Allah. Bukan dengan tujuan yang lain. Tujuan berterima kasih saja tidak pernah. Apalagi dengan tujuan yang banyak halnya. Itu aja ya dari saya. Ya, semoga ending akhir kita menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang kuat. Allah. Aja ya. Ada lagi yang mau nambahin? Ya sebelum break istirahat, ya kita butuh istirahat. Kalau yang mau lek-lekan ya silahkan. Yang mau aktivitas lain juga silahkan, karena ini penting. Nah, mobil khusus ya harusnya perintah dari Bang Salim ke dia yang saya bilang ini ada
berkaitan dengan hajat maulid yang harus diamalkan apa? Contohnya dari Mang Salib, jangan dari saya ya. Dan yang lain yang bahasanya baik yang belajar sama saya ataupun anak saya sendiri, mana anak saya? Oh, anak saya kan punya hajat. Jadi di session ini baik ya yang belajar itu murid juga anak ya apalagi anak kandung, semuanya anak gitu ya. Jadi supaya mendapatkan apa yang diinginkan atas izin dan ridha Allah, yang dituruti perintah siapa? Orang tua dulu ya, baru nurut perintah orang tua, nurut perintah Allah. Perintah Allah dulu baru perintah orang tua. Ya, perintah Allah dulu, perintah orang tua dulu. Kan kita belum tahu bagaimana cara mendapatkan yang mungkin yang kita ingin. Kalau kita tahu, yang langsung minta sama Allah ya. Kalau belum tahu harus diperintah dulu. Allah senang sama kita salah satunya karena kita menuruti apa yang diperintah. Nah, kaitan dengan hajat, kaitan dengan maksud itu salah satunya yang paling Allah inginkan adalah ketulusan, keikhlasan dalam amal tersebut. Di masalah apa? Kalimat syukur. Itu yang Allah inginkan. Selalu mensyukuri, selalu tetap dalam keadaan kita nggak jauh-jauh dari belajar syukur itu sendiri. Ya, silahkan. Kalau di kalimat syukur ini, orang bersyukur itu yang seperti apa? Bersyukur itu kalimatnya banyak memberitahu itu bersyukur, berbagi bersyukur, ya. Taat juga bersyukur, banyak halnya bersyukur. Tinggal lebah ini yang jadi hajat ente, bersyukurnya seperti apa? Tadi dijelasin sama Ustaz Salim, Haji Ade, semuanya kalimat syukur dulunya. Ya. Nah, pada poin intinya syukur itu adalah berbanyak sholat dengan banyak membaca Al-Qur'an, agar terhindar dari azab yang pedih. Nah, kalau Allah sudah menghindarkan dari azab yang pedih, yang datang apa? Nikmat yang besar. Itu aja ya. Coba enggak mau ditambahkan silahkan. Coba kabarkan dulu. Perintah ya Pak? Ya semua juga boleh. Wabil khusus apa pada umumnya yang belajar bagi semua. Ini tempat ibadah. Ya, jadi sedikit kalimat syukur, di mana orang mensyukuri adalah kalimat menambah ya pergerakannya. Misalkan kalau kita mensyukuri atas ya nikmat Allah, rezeki Allah, ya berarti ada hal yang ditambah. Misalkan salah satu perintah sholat, ya yang bisa ditambah adalah perihal apa? Sholat sunnah. Tambahkan sholat sunnahnya yang biasanya 2 rakaat minimal 4 rakaat atau lebih, ya 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Nah ini ya yang disebut kalimat kalimat syukur. Yang disebut kalimat syukur berarti ada kalimat berarti apa yang harus kita perbanyak? Dibilang tadi banyak pergerakan sholat, berarti kita banyak membaca Al-Qur'an dan kita banyak memuji kepada Allah. Betul ya.
Ya dari saya sendiri perbanyaklah sholat sunnah. Jadikan kalau bisa, ya, karena di bulan Ramadan ada yang disebut sholat taraweh, yang disebut banyak sholat sunnah. Dalam gerakannya 23 rakaat, betul. Ya kalau kita nggak bisa 23 rakaat, ya berarti di bawahnya. Tapi minimal jangan 2 rakaat. Ya. Minimal 4 rakaat atau 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat dengan kalimat dan apa? Ya. Nah setelah itu banyak muji, ya. Banyak kita baca tasbih ke Allah, wabil khususnya apa yang sudah diajar, ya itu aja dari saya. Karena ya semua itu kaitan dengan proses waktu yang sudah ditentukan, ya, dari waktu ba'da isya sampai menjelang subuh. Apa kalimat tasbih kita, ya, untuk memuja atau memuji Allah, ya. Dan di sini tempatnya, di sini tempat masjid, tempat ibadah, di mana kita bisa mengagungkan, meninggikan dan membesarkan Allah. Nah, tempatnya, ya. Tinggal, ya. Kalau mau minta ke Allah, jangan ke makhluk, ya. Minta tuh sama Allah. Minta sama Allah mah jangan yang sedikit. Banyak keselamatan. Minta sama Allah banyak dicukupkan. Betul. Yang banyak. Minta sama Allah mah karena Allah maha kaya. Gak bakalan miskin Pak Allah mah. Kalau kita ya, orang miskin itu orang yang gak mampu. Karena kita kebanyakan tidak mampu. Tanpa izin dan pertolongan Allah. Di segala sesuatunya niatkan kita, ya, mukhlis atau tulus, ya, kita niatkan ibadah kepada Allah, ingin muja dan muji Allah. Cukup dari sekian, ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah-mudahan yang ada di sini, ya, momennya, ya, kita dapat melakukan, ya. Karena, ya, mungkin kalau di tempat, ya, kita berbeda, di tempat orang lain pun rasanya beda. Ya, anggap aja ini tempat kita. Ya, buat kita sekarang lagi. Ya, yang disebut istiqomah dan memang tujuannya pasti. Terus mau ngapain kalau udah nyampe tempat, kalau kita pada sholat? Tidur doang. Kalau mau tidur mah di rumah Pak. Enak, ada kasur, ada bantal. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Alhamdulillah, ya. Paling detik ya. Kalau cepat seperti itu biasanya ada orang lain juga sama menyaksikan. Ya. Biasanya. Karena sing duwe aplikasi Al-Quran internet. Ngapa anak? Download. Nah, coba sing dati ya. Ya rada. Anak Bakoro. Ini sempat tahu nggak kelamin? Iya. Empat waladina yumin. Nah, sing keempat iki Bismillahirrahmanirrahim, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Tinggal disinkronkan sing penjelasan lagi bengi, sing tekan kalimat syukur dan seki, yang kalimat tanda-tanda kebesaran Allah, sing anak ning kene yang berkaitan kelawan Al-Quran lan diturunkan kepada Rasulullah yang Muhammad, perkara kitab diturunkan sebelumnya lan mudu yakin yang perkara akhirat.
Nah, hari surat ya kita tinggal itu doang. Sim 224 nih Al-Baqarah apa? Tinggal ke terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa channel Jingjane Jaruk Tenan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersiap untuk kembali ke rumah dan ke majlis. Alhamdulillah kita semalam sudah melaksanakan iktikaf di Masjid Salafi Al-Huda di Kampung Beting di Muara Gembong ini, dan kita juga sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, tadi alhamdulillah ada besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan dan disaksikan oleh kita semua. Intinya adalah pesan untuk kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita agar tidak mudah mengucapkan sumpah yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pesannya itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.